Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani, Program Studi Sistem Informasi NIM 2002-02-1042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan jaringan komputer dengan mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Fauzi Triyuniko MKom. Mengenal pengertian IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Kepanjangan IPv4 yaitu Internet Protokol versi 4. Dengan kemungkinan ini, bisa disimpulkan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 miliar alamat IPv4 yang berbeda di seluruh dunia. Contoh IPv4 adalah sebagai berikut. 1. 169.131.246. 2. 192.0.2.146. 3. 01.101.003.104. Karena merupakan yang paling banyak digunakan saat ini, hampir semua sistem pasti bisa menangani routing IPv4 tanpa masalah. Selain itu, alamat IPv4 mendukung mayoritas topologi jaringan karena perfeksinya yang sederhana. Data dalam address paket IPv4 juga dienkripsi dengan baik untuk memastikan komunikasi yang aman antar jaringan. IPv6 adalah versi IP address yang lebih baru dari IPv4. Dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 karena variasi IPv4 yang kini mulai terbatas. Kalau IPv4 memiliki panjang 32 bit, panjang IPv6 mencapai 128 bit. Artinya, ada sekitar 340 ancillion angka di belakang digit pertamanya ada 66 alamat IPv6 yang berbeda. IPv6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf, dipisahkan oleh titik 2. Jadi, pada jenis IP address ini, Anda akan menjumpai huruf dari A sampai F. Berikut adalah contoh IPv6. Pertama, 20.1.2.FFE.2 FE75A.2.A951C48.2 50DF.2 Kedua, 20.001.2.0DB8.285A3.2 0000.2 8A2E.2 037.0.27334. Contoh ketiga, 20.1.2.DB8.3333.2.444.2 C.2 D.2 E.2 F. Dengan IPv6, routing akan menjadi lebih efisien karena memungkinkan penyedia layanan internet meminimalkan ukuran tabel routing. IPv6 juga menggunakan Internet Protocol Security atau IPsec. Jadi, Anda tidak perlu cemas dengan autentikasi, kerahasiaan, dan integritas data. Terlebih lagi, IPv6 tidak memiliki IP checksum, sehingga
pemrosesan paket menjadi lebih efisien dan mendukung multicast. Hasilnya, transmisi data pun bisa dikirim ke beberapa tujuan sekaligus sehingga akan menghemat bandwidth jaringan. Pembagian kelas IP address A, B, C, D, dan E pada IPv4. Kelas A, oktet pertama dalam desimal 1 sampai 126. Penggunaan jaringan komputer berskala besar. Kelas B, 128 sampai 191. Penggunaan jaringan komputer berskala menengah sampai besar. Kelas C, 192 sampai 223. Penggunaan jaringan komputer berskala kecil. Kelas D, 224 sampai 239. Penggunaan alamat multicast. Kelas E, 240 sampai 255. Penggunaan alamat percobaan atau eksperimen. Baiklah, lanjut pada pembuatan jaringannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan pada warnet dan menggunakan IP address kelas C. Langkah pertama yaitu masukkan server. Kedua, masukkan switch. Kemudian lanjut masukkan PC sebagai klien. Setelah itu kita rapikan PC-nya. Setelah rapi, saya juga menambahkan satu laptop sebagai kliennya. Langkah selanjutnya, masukkan kabel sebagai penghubungnya. Nah, di sini saya menggunakan kabel otomatis untuk penghubungnya ya. Selanjutnya, masukkan IP address, klik desktop, pilih IP configuration. Pada IP address kita ketikkan 192.168.1.1
255.10.1. Nah, untuk subnet max-nya ini otomatis ya 255.255.255.0. Langkah selanjutnya yaitu masukkan IP address seperti cara yang pertama. Setelah pengisian IP address, langkah berikutnya yaitu melakukan ping pada server dan PC atau klien. Setelah melakukan ping, langkah berikutnya yaitu kita uji coba dengan mengirimkan file atau data dari server ke PC. Hasilnya sukses.
Mengapa data yang dikirimkan dari laptop ke PC yang lain itu bertandakan silang? Karena laptop hanya mengirimkan data ke PC 2. Maka dari itu data yang terkirim ke PC yang lain itu bertandakan silang. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.